Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat yang semoga mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan pembahasan kitab akidah, yaitu Ushulus Sunnah, fondasi-fondasi agama, yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini cukup klasik ya, dan sangat bagus untuk dibahas lebih mendalam, termasuk dari salah satu iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, karena ini bagian dari tanda-tanda kemunculannya adalah tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, yaitu iman dengan meyakini akan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, dan ini adalah iman ahlu sunnati wal jamaah seorang muslim, karena ini yang dikhabarkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang Dajjal itu mutawatir, jumlahnya banyak yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kupas ini, dan ini bagian dari akidah. Disebutkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, wal imanu annal masih ad-dajjal kharij. Mengimani bahwasannya, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mengimani bahwasannya Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar. Ya. Maktubun baina ainaihi kafir. Terpapan di kedua belah matanya, ya, di kedua belah matanya kafir. Tulisan kafir. Ya, tulisan kafir. Semua orang bisa membacanya. Entah itu yang nggak bisa bahasa Arab ataupun tidak, entah itu yang buta huruf atau tidak, bisa membacanya. Nanti kita sebutkan hadisnya secara terperinci. Wal ahaditsul lati ja'at fihi, dan mengimani hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Masih Ad-Dajjal ini, bahwasanya dia pasti akan keluar. Wa anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bibalbilut, dan bahwasanya Isa ibn Maryam juga sama akan turun. Ya, kalau redaksinya Dajjal itu akan keluar, kalau Isa akan turun, karena beliau ini termasuk ya nabi yang masih hidup sampai sekarang, ya, dan berada di langit, akan turun.
fayaqtuluhu bi Babilud, dan akan membunuh Dajjal di daerah namanya Pintu Lud yang berada di Damaskus atau di pinggiran Damaskus di Syam, yang sekarang di daerah Suriah. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang Dajjal ini kayaknya waktunya juga ya tidaklah cukup ya untuk membahas semua hadis-hadis yang berkenaan tentang Dajjal. Baik, kita akan simpulkan beberapa poin-poin dan dalil-dalil. Dalilnya juga panjang-panjang di sini sebutkan. Saya tadi sempat melihat itu hampir 20 halaman membahas tentang Dajjal dari hadis-hadisnya saja. Ya, saya bawakan penjelasan Syekh Sulaiman bin Salim Al-Ruhaili dari kitab syarah beliau di Usul Salasah, Iman bil Yaumil Akhir. Kata beliau, di antara tanda hari kiamat besar itu munculnya Dajjal. Tanda-tanda hari kiamat itu ada 3. Sebagian ulama menggabungkannya 2, sebagian menggabungnya 3. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil, dan ini hampir semuanya sudah terjadi, ada beberapa saja yang belum. Yang kedua, tanda hari kiamat sedang. Ya. Kemudian tentunya ini ijtihad dari para ulama ya. Kemudian yang ketiga, tanda hari kiamat besar. Kalau tanda hari kiamat besar ini berarti hari kiamat sudah berada di pintu gerbang. Dan biasanya kalau satu sudah muncul, maka muncul yang lainnya berentetan. Jadi kayak satu paket kalau bahasa kitanya. Disebutkan oleh Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat tidak mungkin terjadi sampai engkau melihat sebelumnya tanda-tanda 10 ayat kebesaran Allah Azza wa Jalla. yakni tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian Nabi sebutkan yang pertama dukhan, keluarnya dukhan. Dukhan di sini bukan berarti kebakaran hutan, bukan ya. Ini tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua dukhan adalah asap atau asap. Kemudian yang kedua dajjal. Kemudian yang ketiga dabah, ada binatang melata yang akan berbicara, ya, disebutkan nanti hadisnya insyaallah. Kemudian tulu syams min maghribiha, matahari terbit dari barat. Kemudian yang kelima nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa ibn Maryam. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ada 3 pembenaman. Ada 3 pembenaman. Pembenaman di daerah timur, pembenaman di daerah barat, dan pembenaman artinya ditenggelamkan ke bawah tanah, longsor seperti longsor, pembenaman di jazirah Arab. Kemudian wa akhiru dzalika, dan tanda terakhir yaitu keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Menggiring manusia ke padang mahsyar. Jadi Dajjal termasuk dari tanda-tanda hari kiamat besar. Dajjal itu berasal dari bahasa Arab, ya, artinya dajjala yadjulu, ya, atau dajjal artinya banyak berdusta. Sehingga kalau antum menamakan orang yang suka pendusta, suka berbohong, dan bohongnya kelihatan banget, ini kalau orang sudah ngomong lah ini ngelantur nih, ya, maka secara bahasa namanya siapa? Dajjal. Ya, hadza dajjal, ini orang adalah dajjal. yakni dajjal secara bahasa, bukan dajjal yang dikabarkan Nabi SAW, yakni tukang tipu, banyak nipunya, banyak berdustanya, banyak berbohong, itulah dajjal. Dan dajjal kata para ulama mamba'lil kufri wad dhalal, sumbernya kekufuran dan kesesatan, sumbernya fitnah dan musibah. Seluruh para nabi telah mewanti-wanti umatnya dari fitnah dajjal, ya. Dan begitu juga Nabi kita SAW, orang yang paling mewanti-wanti
Nabi yang paling mewanti-wanti umatnya dari Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal akan keluar di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah Nabi terakhir dan kalian, kata Nabi, umat terakhir. Sehingga Dajjal akan keluar ya di zaman kalian, yakni di umat Muhammad. Itu pasti terjadi. Baik, kita sebutkan dalilnya yang menyatakan tentang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnati Dajjal. Ketahuilah bahwasanya tidak ada fitnah di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan keturunan Adam lebih besar ketimbang fitnahnya Dajjal. Tuh lihat, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus nabi kecuali sudah mewanti-wanti nabi tersebut kepada umatnya tentang Dajjal. Wa ana akhirul anbiya, kata Nabi, dan aku ini nabi terakhir. Kalian wa antum akhirul umam, kata Nabi, dan kalian ini umat terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahala, dan dia pasti keluar dari kalian ya, terhadap kalian la mahala, pasti. Itu kan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi dari sejak para nabi sudah mewanti-wanti umatnya. Nah, pas nabi terakhir, nabi lebih giat lagi mewanti-wanti Dajjal karena nabi terakhir dan umatnya adalah umat yang paling terakhir. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berbicara Dajjal ini panjang lebar ya. Intinya Dajjal ini adalah sumber keburukan yang akan terjadi di masa datang, dan itu yuntazar, ditunggu. Baik ditunggu oleh umat Muhammad untuk memeranginya, atau ditunggu oleh pengikutnya untuk sebagai apa? Pemimpin mereka dalam memberhangus manusia secara umum, memberhangus kaum muslimin secara khusus, itu Yahudi. Ya. Apa dalilnya? Banyak sekali yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi ini paling spesifik menjelaskan tentang Dajjal, sampai sifat-sifatnya, sampai kabar-kabar secara detailnya agar kaum muslimin tahu dan benar-benar waspada ya, dan tidak terkena fitnahnya. Tapi kita bahas dalil-dalil tentang Dajjal ya. Yang pertama dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Dajjal di suatu pagi. Fa khaffadha fihi wa rafa. Suaranya beliau terkadang menurun, terkadang meninggi. Disebutkan di sini oleh rawi menurun ketika menyebutkan kekurangan Dajjal, yakni dalam rangka untuk menyepelekannya. Seperti Nabi Dajjal itu matanya picek satu ya. Kemudian itu disebutkan dengan suatu yang rendah dalam rangka untuk menyepelekannya. Dan rafa'a, meninggi, karena apa? Fitnah yang dibawa Dajjal ini luar biasa. Sampai bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan kedua orang tua dari seseorang yang meladeninya. Itu besar sekali. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nahl. Karena Nabi suaranya meninggi sampai-sampai kita mengira Dajjal itu berada di semak-semak pepohonan korma di luar Masjid Nabawi. Falamma ruhna ilaihi, tatkala kami datang kepada Nabi di sore hari, ini Nabi ceritanya di pagi hari. Saking takutnya para sahabat, khawatir karena dari ceritanya Nabi yang antusias, sampai mereka tuh nyebar ke kebun-kebun korma. Apakah ada Dajjal yang dikabarkan?
Nabi yang lagi ngumpet sekarang. Arafa dzalika fina. Maka Nabi mengetahui bahwasanya kita ini agak sedikit panik. Ya, cerita tentang Dajjal. Maka Nabi mengatakan, "Masya nukum, ada apa dengan kalian?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, zakarta Dajjal. Engkau tadi menceritakan tentang Dajjal di pagi hari, suara engkau merendah kadang meninggi, sampai-sampai kami mengira Dajjal ini berada di kebun korma sekitar kita." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Ghairu Dajjal akhwafuni alaikum." Bukan Dajjal yang lebih aku takuti menimpa kalian. Kalau sekarang, kenapa? In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Kalau Dajjal itu keluar sekarang, sedang saya masih hidup berada di tengah-tengah kalian, maka akulah pelindung kalian semua darinya. Akulah benteng kalian darinya. Wa in yakhruju wa lastu fikum, dan sekiranya Dajjal keluar sedangkan aku sudah tiada, famru'un hajiju nafsi, maka masing-masing orang itu melindungi dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah sebagai penggantiku untuk menjaga setiap muslim yang beriman. Kemudian Nabi memperinci siapakah Dajjal ini, ya biar orang nggak ngira-ngira, karena ada orang yang mirip Dajjal di zaman sahabat, di zaman Nabi sampai dituduh dia Dajjal. Innahu syabun, sesungguhnya ini anak muda, pemuda. Qototun, apa kotot? Rambutnya keriting, keribo. Nah, hati-hati nih yang keribo ya. Ya, awas, jangan baper ya. Ainuhu tawfiyah, matanya keluar, menonjol. Ya, dalam tawfiyah ada yang mengatakan tawfiyah ini picek satu, jadi keluar satu matanya. Ka'anni usyabbihu bi Abdul Uzza ibn Qatan, seakan-akan aku menyerupakan Dajjal ini dengan nama Abdul Uzza ibn Qatan, nama seorang figur pada waktu tersebut. Faman adrakahu minkum, maka barang siapa yang mendapati Dajjal dari kalian, wahai umat Muhammad, falyaqra alaihi fawatiha surat al-kahfi, maka bacalah pembuka surat Al-Kahfi. Dalam riwayat disebutkan 10 ayat Al-Kahfi, maka itu uzima minad Dajjal, akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kemudian Nabi memperinci lagi, ini hadisnya panjang ya. Innahu kharijun khullatan baina Syam wal Iraq. Sungguhnya Dajjal itu akan keluar antara Syam dengan Irak. Syam itu sekarang 4 negara: Palestina, Suria, Yordania, Libanon. Dulu namanya Syam. Syam, kemudian sampingnya Irak. Irak, Kuwait, Arab Saudi, ya sekarang. Ya, kemudian negara-negara Teluk. Nah, Syam di sini. Ya, lihat, innahu kharijun khullatan baina Syam wal Irak. Dia akan keluar di tengah-tengah antara daerah Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa 'asa shimala, dia akan merusak kanan dan merusak kiri daerah yang ia laluinya. Ya Abdullah fasbutu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, teguhlah kalian iman kalian. Kemudian para sahabat bertanya, nah ini pertanyaan sahabat ini bermanfaat luar biasa. Ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ard, wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi ini? Maka Nabi mengatakan arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasana, 1 hari pertama seperti 1 tahun. Kemudian 1 hari berikutnya seperti 1 bulan lamanya. Kemudian 1 hari berikutnya seperti 1 pekan, 1 Jumat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, kemudian hari-hari berikutnya normal seperti hari-hari kalian. Nah, akhirnya ada yang bertanya lagi nih para sahabat, ini luar biasa pertanyaannya, bermanfaat.
yang dengannya kita tahu hukum syar'i. Qulna ya Rasulullah fadzalika al-yaumul ladzi kan kasanatin atakfina fihi salatu yaum. Ya Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun itu, apakah cukup kita hanya salatnya sesuai waktu normal sekali saja? Maka akan jawaban Nabi SAW, la, tidak. Uqduru lahu qadra. Perkirakanlah waktu-waktunya seperti di waktu normal. Ya, lihat satu hari seperti satu tahun, berarti gimana? Bukan berarti dalam satu hari yang seperti lamanya satu tahun antum mengerjakannya lima kali lah, tapi 5 kali 365 hari. Karena satu hari seperti hitungan satu tahun, jadi diperkirakan dengan waktu normal yang seperti biasanya. Bisa dipahami. Bisa jadi antum mengerjakan salat maghrib di waktu subuh, kan subuhnya panjang, zuhur demikian. Jadi perhitungan, jadi kalau bahasa kitanya jamnya masih berlaku, nggak ngelihat matahari terbit atau tidak. Paham? Kapan terjadi hari kiamat? Di apa? Waktu awal munculnya Dajjal. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Dan itu terkadang ini berlaku bagi mereka yang ada beberapa negara yang malamnya mungkin beberapa bulan atau siangnya beberapa bulan. Di daerah dekat kutub utara ada tuh yang malamnya katanya 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, maka sholatnya seperti sholat di waktu Dajjal muncul. Taib, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard, bagaimana cepat perjalanannya dia di muka bumi ini? Maka Nabi SAW mengatakan, kal ghaith istadbarat hurrih, seperti awan yang digerakkan oleh angin. Cepat enggak Pak? Cepat berarti ya. Antum pernah nggak nyusul awan? Naik motor ngebut, awan lagi berjalan, antum gak bisa. Ya. Fayati 'alal qaum fayad'uuhum fayu'minuna bihi fayastajibuna lah. Nah, lihat nih fitnahnya Dajjal. Ini Nabi mulai cerita tentang bagaimana fitnahnya, besarnya fitnahnya Dajjal. Maka Dajjal ini akan mendatangi satu kaum, satu desa, ya. Fayad'uuhum, kemudian mendakwahkan apa yang dia punya, ya, apa yang dia punya dari kelebihan-kelebihan tersebut. Fayu'minuna bihi, maka satu kampung itu mereka beriman terhadap apa yang dipromosikan oleh Dajjal. Wa yastajibuna lah, menerimanya. Apa yang dilakukan Dajjal ini, lihat fitnahnya ini besar banget. Fayamurus samaa'a fatumtir wal arda fatunbit, maka dia memerintahkan langit untuk hujan, langsung turun hujan. Menyuruh bumi, tanah untuk menumbuhkan pepohonan dan sayuran, buah-buahan, tanaman tumbuh subur langsung seketika. Fataruhu alaihim sarihatuhum, maka hewan-hewan ternak mereka, ya, bisa menikmatinya. Atwal ma kanat dzurran wa asbabuhu dzuru'an wa madduhu khawasir, maka hewan-hewan ternaknya menjadi gemuk, ya, kemudian air susunya yang melimpah dan perut-perut mereka menjadi besar. Kenapa? Karena tadi yang ditawarkan oleh Dajjal. Kemudian Dajjal ini terus mengembara ke muka bumi. Tsumma ya'til qaum fayad'uuhum fayarudduna 'alaihi qawla. Kemudian mendatangi satu desa lagi, mempromosikannya. Ternyata kaum tersebut, desa tersebut menolak mentah-mentah Dajjal. Lihat. Fayansarifu anhum, maka Dajjal meninggalkan mereka. Fayusbihuna mumhilina laysa biaidihim syai'un min amwalihim, maka tanahnya menjadi gersang, tandus, tidak memiliki harta sama sekali. Hartanya semuanya menjadi rusak. Tuh lihat gimana
Harta ini sesuatu yang dipuja-puja oleh manusia secara umum sekarang, secara umum lagi. Wa yamuru bil khirbati fayaqulu laha. Kemudian Dajjal memerintahkan tanah yang tandus kosong, akhriji kunuzaki, keluarlah harta karun kalian dari tembaga, dari semuanya, harta simpanan kalian. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bin nahl. Maka keluarlah seketika seperti gerombolan lebah di dalam sarangnya keluar. Bagaimana tuh? Manusia terfitnah apa tidak? Ya Ustaz, saya sih imannya kuat. Ya, yang macam-macam ini banyak yang bertumbangan di sini. Ya, disebutkan. Akhirnya, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini masih ceritanya Nabi, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dongeng ini. Ini cerita yang akan terjadi dan wajib untuk kita imani, yakini. Ini Nabi SAW yang mengkhabarkannya. Hadis-hadis sahih semuanya. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syaban. Kemudian Dajjal ini masih memamerkan fitnahnya di tengah-tengah manusia. Memanggil seseorang yang badannya kekar, kalau bahasanya kita atletis, ya doyan fitness, syaban yang masih muda, fayadribuhu bisayf. Kemudian Dajjal memukulnya dengan pedang, ya, menebasnya, fayaqta'uhu jazlatain. Kemudian orang yang tubuhnya kekar tadi terbelah menjadi dua, sebagaimana orang yang terbelah jadi dua karena tusukan panah, tancapan panah. Tsumma yad'uhu fayuqbil wa yatahallal wajhuhu yadhaq. Kemudian setelah terbelah mati, ya, maka lihat fitnahnya Dajjal. Dia panggil nama orang tadi, maka orang tadi seketika datang menghampirinya dengan muka berseri-seri dan tertawa. Tuh lihat bagaimana nih iman seorang muslim bisa goncang, benar besar sekali fitnahnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia dalam keadaan demikian, idh ba'atsallahu al-masiha ibna Maryam, maka Allah utus al-Masih ibn Maryam, fayanzilu 'inda al-manaratil bayda, maka turunlah Al-Masih Isa ini di daerah namanya Menara Putih di Damaskus, Syarqi Damaskus, di timur kota Damaskus yang sekarang ibu kota Suriah. Baina Mahri Dataini, nama daerah, ya. Wadi'an kafaihi, tangannya itu meletakkan di atas sayapnya dua malaikat, yang mana rambutnya dalam keadaan basah. Idza taqta'a ra'sahu qatar, kalau dia menundukkan kepalanya maka akan meneteslah air. Apabila dia mengangkat kepalanya, tahaddara minhu jumanun kallu'lu, maka akan akan berguguran juga butiran-butiran air seperti mutiara. Tuh lihat, indah banget bagaimana spesifiknya Nabi menceritakan tentang Dajjal dan spesifiknya tentang Isa. Kenapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Karena banyak orang yang ngaku-ngaku Dajjal dan banyak juga orang yang ngaku-ngaku sebagai Isa. Belum lama ada di daerah Jawa, ya, mengatakan apa? Ana Isa ibn Maryam. Lah mukanya muka orang Jawa. Tuh lihat. Nah, ini disebutkan juga bagaimana kulitnya Isa, bagaimana ini setelah diteliti ditangkap oleh polisi, ternyata dia orang gila. Tapi herannya ada yang ngikut, Pak. Tuh lihat. Herannya ada yang ngikut. Jadi negeri kita bukan subur tanahnya saja, Pak. Ya, subur aliran sesatnya pun juga subur.
Taib, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW masih mensifati tentang Isa, fala yahillu li kafir yajidu riha nafasihi illa mat. Tidaklah ada dia mendatangi orang kafir, kemudian orang kafir tadi menghirup bau nafasnya Isa, kecuali pasti akan mati. Bukan karena bau nafasnya Isa itu bau buruk, tidak, tapi ini sebagai bentuk azab bagi orang kafir, sehingga yang terhirup dari nafasnya Nabi Isa, maka orang kafir akan mati, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk beriman. Apalagi yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, kata mereka anaknya Tuhan, maka nggak bisa itu untuk bertaubat. Ya, haitsu yantahi wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuh, dan nafasnya Isa itu bisa terhirup sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Antum kalau tahu sejauh mata memandang di mana, Pak? Di pantai. Antum tahu ada langit kayak nutup itu, kayak seakan-akan jatuh, itulah sejauh mata memandang. Ya, antum ingin tahu sejauh mata memandang, antum berada di puncak gunung. Lihat tuh bawah sejauh mata memandang. Lihat, ya, luar biasa. Hayatlubuhu hatta yudrikahu bi babilud fayaqtuluhu. Maka Isa tatkala turun mencari Dajjal dan mendapatkannya di daerah Bablud, di daerah Syam, kemudian dia membunuhnya, ya, membunuhnya. Bablud ini dekat dengan Baitul Maqdis di Palestina, ya. Tsumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahallahu min. Kemudian Nabi Isa mendatangi kaum yang terlindungi dari fitnah Dajjal, fayamsah an wujuhihim, maka Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan sekaligus yuhadithuhum, mengkhabarkan kepada mereka bidarajatihim fil jannah, tentang derajat-derajat yang akan mereka dapatkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih atau tidak, Pak? Sahih, Imam Muslim. Itu wajib untuk kita imani. Khani biddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga kata para ulama, kita masih berbicara tentang Dajjal. Dajjal ini akan memasuki, akan mengembara di seluruh dunia. Tidak ada satu jengkal tanah kecuali akan ia injak, yakni akan ia lewati dan akan ia mampir. Termasuk daerah sini, Pak. Ya, Tanah Abang. Akan dilewati nggak, Pak? Akan dilewati. Harus kita imani semuanya. Maksudnya ini kinayah. Tidak ada satu tempat, satu desa pasti akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali dua kota. Kota apa? Mekah dan Madinah. Nih, kalau antum punya duit, ketika mendengar ada Dajjal keluar, segera pesen tiket pesawat mau ke Mekah atau ke Madinah. Nah, ya, agar kita terhindar dari Dajjal. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apabila Anda mendengar kabar Dajjal muncul, segera menjauh, cari tempat perlindungan, jangan malah didekati. Karena ada orang yang mendekati Dajjal, saya beriman bahwasannya inilah Dajjal yang disebutkan. Ternyata karena imannya rapuh, akhirnya jadi pengikutnya. Tuh, lihat, hati-hati. Benar, Dajjal tidak akan masuk Makkah dan Madinah, karena di dua kota tersebut ada para malaikat di perbatasan-perbatasan kota, dua kota tersebut yang menghalau Dajjal untuk bisa memasukinya. Disebutkan dalam riwayat, ya, bahwa Dajjal berusaha ingin masuk dari berbagai pintu, ya, nyuri-nyuri, tetap dihunus oleh malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala anqabil Madinah malaikah, di jalan-jalan Madinah, di gang-gang Madinah antara satu gunung dengan gunung lainnya itu ada malaikat yang berjaga, la yadkhuluha ta'un wala dajjal.
yang mana taun dan Dajjal tidak akan masuk Madinah. Dari sini kita bisa tahu Pak, COVID-19 kemarin itu bukan taun. Kenapa? Karena COVID-19 kemarin masuk Madinah. Dan banyak dari ahlu Madinah, penghuni Madinah, penduduk Madinah yang kena COVID. Ya, karena Nabi mengatakan taun, penyakit yang mematikan. Orang yang kena taun 99% pasti meninggal. Pasti. Ya, penyakit yang mematikan yang pernah ada. Ya. AIDS sekarang sudah ada obatnya. Ya, waliyahzubillah, kita nggak berbicara mending-mendingan. Tapi taun, kalau orang kena taun 99% pasti mati. Ya, dan sahabat Nabi yang terkena taun itu seperti siapa? Mu'adz ibn Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal terkena penyakit ini. Mudah-mudahan sahabat sudah radhiyallahu taala anhum, dan orang yang terkena taun bisa jadi orang yang mendapat syahadah, ya, syahid. Baik. Dalam riwayat disebutkan tentang masalah Mekah dan Madinah, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidak ada satu negeri, satu desa, satu kampung kecuali akan dilalui oleh Dajjal. Berarti kenapa? Karena hati-hati. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Karena di setiap gang-gangnya akan ada malaikat yang selalu menenteng pedang, ya, fayanzilu bisabkhah. Maka Dajjal ini akan sempat yanzil, rest area dulu di mana? Di daerah Sabkhah. Sabkhah ini adalah ardun, tanah yang lapang dekat Madinah. Apa yang dilakukan? Fatarjuful Madinah tu bi ahliha. Maka Madinah akan terjadi goncangan selama 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. 3 goncangan tersebut akan mengeluarkan orang-orang yang tidak layak tinggal di Madinah, yaitu setiap orang kafir dan setiap orang munafik. Dalam riwayat, orang munafik wa munafiqah, fasik wa fasiqah. Orang yang fasik, yang melakukan maksiat, baik laki-laki dan perempuan. Makanya nih, hadis-hadis tentang ini sering diceritakan oleh senior-senior kami waktu kita kuliah di sana. Hati-hati, jangan sekali-kali bermaksiat. Karena Madinah itu bisa mengusir orang yang tidak layak tinggal di Madinah, kota Rasul. Makanya dinamakan kota Thayyibah. Nama lain dari Madinah itu Thayyibah, yang mensucikan dirinya, yang mengusir orang-orang yang tidak layak untuk tinggal di Madinah. Kalau antum berumrah kemudian merasa nggak betah di Madinah, hati-hati, itu bisa jadi bentuk pengusiran Madinah kepada anda yang demikian, yang masih banyak melakukan perbuatan dosa maksiat. Hati-hati, ya. Ini fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Madinah. Karena setiap orang yang umroh kalau ditanya enak di mana Pak, tinggal di Madinah apa Mekah, hampir 90% mengatakan enak di Madinah, aman, nyaman, damai hati, tenang, tentram. Itu barokahnya Madinah dan barokah dari doa Rasulullah SAW yang menjadikan Madinah kota yang paling dicintai, melebihi cintanya para sahabat kepada Makkah, para muhajirin. Karena pada saat itu kaum muhajirin kangen sama kampung halamannya. Yang namanya kampung halaman, kangen tidak Pak? Antum sekarang tinggal di Jakarta, di ibu kota, kangen sama kampung halaman antum? Pasti itu sudah menjadi sesuatu yang baku. Nah, para sahabat kangen, ingin balik ke Mekah. Maka didoakan sama Nabi, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini lebih kami cintai ketimbang cintanya kita terhadap Mekah, atau lebih dari cintanya kita kepada Mekah. Ya, taib hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Madinah dinamakan Thayyibah karena dia akan mengeluarkan orang-orang yang tidak pantas, sebagaimana api menghilangkan karat besi.
Ya, taib. Khawani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Dajjal ini ya, karena nggak bisa masuk ke Madinah, dia akan menaiki ujungnya Gunung Uhud. Jadi Uhud ini tidak jadi Madinah itu Pak, Bu, nggak semuanya tanah suci. Sebagian ada yang non tanah suci, tanah halal. Ada batasan-batasannya. Nah, Gunung Uhud sebagian besar masuk tanah suci, sebagiannya tanah halal. Nah, Dajjal akan naik di Gunung Uhud tersebut yang tanahnya tanah halal. Kemudian dia melihat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi yang sekarang, yang kata Dajjal dinamakan apa? Istana Putih. Ya, zaka Masjidu Ahmad, ya. Wa hadzal qasrul abyad hadza Masjidu Ahmad. Itu adalah Istana Putih dan itu adalah Masjid Ahmad, yakni masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi mengatakan ini ketika masjidnya pasir beratapkan pelepah korma, mengabarkan 14 abad yang lalu bahwa Dajjal akan mengatakan Masjid Nabawi sekarang Istana Putih. Sekarang warnanya apa Pak Masjid Nabawi? Warnanya apa? Putih. Walaupun warna aslinya krem. Coba lihat antum dari jauh Masjid Nabawi. Ya, semuanya warnanya apa? Putih. Istana. Ya, tuh lihat. Ya, ke apa mukjizat dari kabar Nabi SAW 14 abad yang lalu. Para sahabat gak ada yang mengatakan, ya ketika mereka mendengar ini, oh tidak mungkin ya Rasulullah, buktinya kayak gini. Semuanya apa? Sami'na wa ata'na. Nggak kayak orang zaman sekarang, oh nggak masuk logika. Gimana ini nggak bener itu. Tuh lihat, ya karena ini adalah wahyu yang berbicara. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan dari kabar-kabar tentang Dajjal. Baik, siapa pengikut Dajjal yang terbanyak? Jumlah yang terbanyak yang mengikuti Dajjal adalah para wanita. Tuh, hati-hati. Ini ibu-ibu hati-hati nih, jangan sampai jadi pengikut Dajjal. Ya. Pengikut Dajjal yang paling banyak adalah para wanita. Ya, apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan hadisnya ini hasan menurut para ulama. Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan turun, akan mampir di daerah yang bernama Marriqanah, sebuah daerah dekat Madinah. Fayakunu aktsar man yakhruj ilaihi nisa. Maka yang paling banyak menjadi pengikut untuk Dajjal, yang menemui Dajjal adalah para wanita. Hatta inna ar-rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa banatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribata. Sampai-sampai ada seseorang laki-laki yang mengikat kencang istrinya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, bibinya dengan ikatan yang kencang agar tidak ikut menjemput Dajjal. Karena banyak para wanita semuanya berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Ya karena yang paling banyak gampang tertipu, ya kan istilahnya yang paling gampang digombalin siapa? Ya wanita, ya. Iya. Dan Dajjal ngegombal. Ya. Makhafata an takhruja ilai. Khawatir mereka diikat agar jangan sampai keluar kepada mereka. Tsumma yusallitullahu al-muslimina alaihi. Kemudian Allah ya yusallitullah muslimina alaih, ya kemudian kaum muslimin yang akan menguasai Dajjal, fayaqtuluna, akan membunuhnya, wa yaqtuluna syi'ata, dan akan membunuh juga para pengikut Dajjal.
Sampai-sampai Yahudi itu akan bersembunyi di balik pohon dan di balik batu, kemudian pohon dan batu itu berbicara kepada Muslim, ya Muslim, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, kesinilah. Di belakangku ada Yahudi sedang ngumpet, sedang bersembunyi. Faqtulhu, maka bunuhlah. Kecuali pohon gharqad. Ya, pohon gharqad ini pohonnya Yahudi yang tidak akan berbicara satu-satunya. Pohonnya mirip seperti pohon beringin, tapi bukan pohon beringin. Lebat daunnya. Orang yang bersembunyi tidak akan kelihatan karena saking lebatnya. Nah, pohon gharqad satu inilah yang enggak berbicara, yang enggak mengabarkan. Makanya sekarang di Palestina Yahudi ramai-ramai menanam pohon gharqad. Tuh lihat, mereka tahu apa tidak tentang apa yang dikabarkan Nabi? Tahu, mereka tahu kebenaran, cuman tidak mau mengikutinya. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sebutkan beberapa syubhat Dajjal yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang, ya. Saya sebutkan beberapa korelasinya saja. Nabi SAW mengabarkan tentang fitnah Dajjal dan bagaimana membantah fitnahnya tersebut. Yang pertama, dia memulai mengaku bahwasanya Dajjal ini adalah seorang nabi. Maka dijawab sama Nabi, innahu yabda'u fayaqul, sesungguhnya dia pertama kali mengklaim dia adalah nabi. Kemudian kata Nabi, dijawab, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wahai umat Muhammad, tidak ada nabi setelahku. Sehingga kalau ada yang ngaku nabi, ketahuilah dia pendusta. Kemudian tsumma yusanni, kemudian baru dia upgrade pengklaiman pengakuannya, annahu rabbukum, ana rabbukum, saya ini Rabb kalian. Maka dijawab oleh Nabi syubhat ini, wala tarawna rabbakum hatta tamutu, kalian gak bakal bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Itu dibantah syubhatnya oleh Nabi, sehingga yang mengklaim itu bukan Rabb, itu Dajjal. Wa innahu a'war, dan Dajjal ini matanya picek satu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan ya, yang namanya Rabb itu tidak a'war, ya, tidaklah picek. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir, di jidatnya tertulis kalimat kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min katibin aw ghairi katib, akan setiap mukmin yang punya iman, walaupun dia tidak bisa baca tulis, bisa membacanya. Katibin aw ghairi katib, yang bisa menulis dan yang nggak bisa menulis akan bisa baca. Kenapa? Imannya yang berbicara. Ustaz, kan kalau sudah jelas kafir ngapain diikuti? Ya sama kayak rokok sekarang, sudah jelas-jelas ada tulisan rokok membunuhmu, masih tetap aja ngerokok. Iya atau tidak? Lah itu rokok loh, bukan Dajjal. Gimana kalau Dajjal yang fitnahnya besar, rokok aja banyak yang tertipu kok, apalagi Dajjal. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatun wa nar, di antara fitnahnya dia membawa surga dan neraka. Surga dan neraka. Wana fanaruhu jannah wa jannatuhu nar, neraka yang dia bawa itulah surga, dan surga yang dia bawalah itu adalah neraka. Makanya ini tipuan terbesarnya itu. Faman yibtuliya binarihi falyastaghits billahi wal yaqra fawatihal kahfi, barang siapa yang dijebloskan oleh Dajjal masuk ke nerakanya, maka minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, pertolongan, baca 10 ayat surat Kahfi, ya, maka api yang tadi membakar itu menjadi bardan wasalama, menjadi dingin dan keselamatan, sebagaimana api yang sempat melalap Nabi Ibrahim. Tuh lihat. Wa inna min fitnatihi, di antara fitnahnya, an yaqula li a'rabi ara'aita in ba'atsa laka abaka wa ummak, wahai Arab Badui, kalau saya menghidupkan ibu bapakmu yang sudah lama meninggal, apakah ente nanti beriman apa tidak? Fayaqulu na'am, iya, coba aja. Akhirnya
Ada dua setan yang menjelma menjadi bapak dan ibunya. Kemudian dua orang tua ini mengatakan, wahai anakku, ikutilah dia, sungguhnya dia adalah Robmu. Tuh lihat, antum ketemu sama kedua orang tua yang sudah lama meninggal, kemudian ngomong kayak gini, ini sesuatu yang azim, besar sekali ini. Ini adalah Robmu. Padahal itu adalah siapa? Syaitan. Ya. Dan di antara fitnahnya dia menggergaji orang sampai menjadi dua, dan dajjalnya itu loncat-loncat di situ. Tuh lihat, saya benar-benar menggergaji dia, kemudian dihidupkan kembali dan hidup. Kemudian dia mengatakan, lihat nih, orang ini mau saya hidupkan, tapi dia mengatakan ada Rob selainku, kata Dajjal ini. Dan benar juga apa yang diomongin Dajjal. Setelah dihidupkan, siapa Robmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah wa anta aduwullah. Robku adalah Allah dan engkau adalah musuh Allah. Engkau adalah Dajjal. Dan aku semakin yakin, lebih jelas pada hari ini bahwasannya engkaulah adalah dia, Dajjal yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Maka itu kata Nabi SAW, orang itu adalah orang yang termasuk tertinggi derajatnya di surga dari umatku, karena bisa melawan Dajjal. Kemudian di antara fitnahnya menyuruh langit untuk hujan dan hujan, menyuruh bumi untuk subur. Jadi subur, ya, kemudian lewat satu kaum tadi setelah bagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian satu poin lagi disebutkan sampai di sini, Nabi Isa turun di salat subuh dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi jadi imamnya. Akhirnya Imam Mahdi mundur, kata Nabi Isa, sudah ente yang jadi imam. Karena umat Nabi Muhammad, posisinya Nabi Isa sudah bukan Nabi lagi, Pak. Sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dia seorang muslim dan juru dakwah yang akan menyeru manusia untuk kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmum, bukan jadi imam. Lihat. Akhirnya setelah sholat dibukakan pintu, iftahul bab, bukakan pintu. Ternyata ada Dajjal di belakang pintu tadi. Maka Dajjal tadi menjadi mencair, melepuh sebagaimana garam yang larut di air. Kemudian dibunuh oleh Dajjal. Dan Yahudi yang jumlahnya 70 dari Asfahan. Asfahan itu sekarang daerah di Iran. Dan di Iran sekarang banyak Yahudi daripada Ahlus Sunnah. Sinagog Yahudi banyak, tapi Masjid Sunnah nggak ada. Tuh lihat, terjadi tidak? Ya, 70.000 yang membawa pedang yang tertutup dengan sarung, semuanya kocar-kacir. Karena apa? Pemimpinnya sudah mati. Pemimpinnya sudah mati. Maka pada hari itulah kejayaan kembali kepada kaum muslimin. Disebutkan ya, sampai-sampai tidak ada sesuatu yang membahayakan. Di zamannya Nabi Isa ada. Nabi Isa menjadi seorang hakaman adlan, pemimpin hakim yang adil, ya, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus perpajakan. Perpajakan bukan dari Islam, ya. Wa yatrukus sadaqah fala yus'a ala syatin wala ba'ir, dan ditinggalkanlah harta-harta sedekah sehingga nggak ada yang mencuri kambing, nggak ada yang mencuri onta, dan diangkatlah segala bentuk permusuhan, diangkatlah segala bentuk racun, sampai-sampai anak mainannya ular berbisa, Pak. Nggak ada yang mematoknya, nggak ada. Main ular kobra, main ular sanca, piton, anaconda, nggak masalah. Itu disebutkan ya, sampai-sampai tufirul walidatul asad, anak kecil mainnya sama singa dan tidak membahayakannya. Dan serigala mainnya sama kambing dan nggak makan kambing. Saking apa? Saking amannya, tidak ada sesuatu yang bahaya di muka bumi pada saat itu. Dan itu kenikmatan setelah terjadi musibah yang besar. Ya, musibah yang besar. Terus itu terjadi luar biasa ya, sampai harta melimpah. Semua orang tidak membutuhkan harta karena sudah saking kenyangnya, saking makmurnya pada saat itu di zaman Nabi Isa. Dan Nabi Isa ya tinggal selama disebutkan 40. Ya, disebutkan di sini 40, entah itu 40 tahun atau berapa.
ya nanti kita sebutkan, dan menikah sampai meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin dan dikuburkan. Tuh lihat, menjadi seorang muslim, bukan anak Tuhan. Dan juga nanti akan ngomong itu bukan tanggal 25 Desember, itu salah itu. Ya karena Nabi Isa lahir ketika pohon korma lagi matang-matangnya. Musim kapan? Musim panas. Musim panas itu Juli, Agustus, September, itu pohon korma lagi matang-matangnya panen, Pak. Bukan di Desember. Desember justru sudah nggak ada korma lagi. Ya, sudah nggak ada pemanenan korma. Taib ikhwan fiddin azani Allah wa yakum. Itulah sekilas tentang Dajjal. Sebenarnya masih banyak. Ada tentang hadis jassasah yang Tamim Ad-Dari diombang-ambing di lautan, kemudian terdampar di satu pulau, kemudian ada gua, ada orang hewan yang berbulu, nggak kelihatan kubul dan duburnya, seperti setan. Siapa Anda? Saya ini jassasah. Siapakah Anda? Ente kalau mau tahu saya cepat ke sana. Ternyata ada orang besar dirantai, ya, dirantai. Kemudian siapa ente? Orang ini berbalik nanya, ente siapa? Saya orang dari bangsa Arab, terdampar gini semua cerita. Akhirnya baru nanya sesuatu, apa yang kejadian yang terjadi di Jazirah Arab. Nanya tentang Danau Tobaria, tentang nama daerah kota ini. Danau Tobaria masih ada airnya enggak? Nanti suatu saat enggak ada tuh, bentar lagi. Kota ini gimana, subur? Bentar lagi bakal gersang. Apakah ada nabi yang buta huruf? Sekarang sudah keluar? Iya, sekarang sudah pindah ke Madinah. Nah, kenapa? Apakah orang Arab memeranginya? Iya, sekiranya mereka mengikutinya itu jauh lebih baik. Akhirnya dia ngomong, Anal Masihid Dajjal, saya ini adalah Al-Masih Dajjal yang sebentar lagi akan keluar. Kemudian diceritakan kerusakannya. Maka Tamim Ad-Dari yang pada saat itu Nasrani datang ke Madinah, langsung membaiat kepada Nabi dan menyatakan keislamannya. Kemudian atas dasar cerita Tamim Ad-Dari, Nabi naik mimbar dan menceritakan masalah ini panjang lebar. Ya, itu ceritanya hampir 20 halaman, Pak. Saya ringkas insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan cerita ini untuk menambah keimanan dan tetap berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Saking besarnya fitnah ini, kita di setiap akhir salat berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Ada 4 ya, berlindung dari azab kubur, jahanam, kemudian dari buruknya kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Masih Ad-Dajjal ya. Terus juga diantaranya hafal surah Al-Kahfi, wabil khusus awal-awal dari surah Al-Kahfi, karena itu akan terhindar dari Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan jika tidak. Nah, pertanyaan bagus. Kenapa disebutkan Al-Masih? Dan apa korelasinya Al-Masih Ad-Dajjal sama Isa Al-Masih? Ini ada korelasinya. Al-Masih Ad-Dajjal yang dimaksud karena matanya dihapus 1. Al-Masih artinya terhapus. Terhapus. Artinya apa? Terhapus matanya jadi 1. Ada juga yang mengatakan Al-Masih karena dia suka teriak-teriak ketika masuk ke kampung-kampung, ana rabbukum, saya Rabb kalian, saya ini seperti ini, seperti ini. Makanya dinamakan Al-Masih. yakni Al-Masih bisa artinya yang terusap atau yang teriak. Ada khilaf di antara ulama. Adapun Isa ibn Maryam, Al-Masih di akhir, karena beliau dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang terkena lepra dan yang bisa menyembuhkan mata yang buta sehingga melihat lagi dengan izin Allah, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan Al-Masih. Bisa dipahami? Dan ini ada perkataan banyak dari para ulama. Tapi pertanyaan berikutnya jika ada. Nah, apakah Dajjal ini sebuah julukan atau memang nama asli
Nama asli ya, ana al-Masih ad-Dajjal. Wallahu alam, kalau dari namanya Dajjal ini adalah bisa jadi julukan. Wallahu alam, belum ada riwayat yang menjelaskan siapakah Dajjal, apakah ada nama aslinya. Wallahu alam. Apakah Dajjal memang sudah hidup atau sempat atau memang? Naam, sebagaimana hadis tadi Tamim ad-Dari. Ya, di akhir tadi kita singgung, dia ada di satu tempat, di satu pulau, ya, di satu pulau yang tidak diketahui sekarang masih hidup. Bahkan disebutkan di akhir hadis tadi, Nabi mengatakan dia bisa jadi dia berada di laut Arab atau di laut timur atau di arah barat. Ya, Nabi mengarah ke arah barat atau di arah timur. Nabi menuju ke arah timur. Wallahu alam, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang menerka di segitiga Bermuda, nggak ada dalilnya. Ya, yang jelas itu perkara gaib. Suatu saat dia akan keluar dan dia hidup, dan dia dari kalangan manusia, dari kalangan Bani Adam. Nah, ada lagi? Nah, masalah Dajjal fitnah akhir zaman itu kira-kira ada nggak korelasinya dengan Ya'juj dan Ma'juj? Gimana mereka? ada kalau korelasi Ya'juj wa Ma'juj di zaman Nabi Isa. Ya, setelah Dajjal terbunuh dan manusia hidup dengan kemakmuran, atau sebelumnya setelah Dajjal selesai nanti keluarlah Ya'juj wa Ma'juj akan menyerang Nabi Isa dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa. Kemudian datanglah pertolongan dari Allah. Ada hadisnya panjang sekali, Pak. Ya, yang jelas sebenarnya kalau korelasi apakah ada kaitannya, wallahu alam, apakah ketemu apa tidak. Yang jelas Dajjal sendiri, pembahasan Ya'juj wa Ma'juj sendiri, peristiwa tersendiri yang terjadi. Nah, Masa zaman Nabi Isa itu, apakah semua di dunia itu atau masih ada pengikut Dajjal? ada pengikut apa? Dajjal. Ada pengikut Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, Dajjal masih hidup. Dajjal masih hidup. Masa Nabi Isa menang, kita menang. Naam. Wallahu ta'ala alam, ini dikembalikan kepada peristiwa turunnya 10 tanda kiamat besar. Ya, kalau matahari terbit dari barat terlebih dahulu, maka tatkala ada orang yang beriman, orang yang bertobat, diterima nggak taubatnya? Tidak. Sehingga yang kafir tetap kafir, ya, yang pendosa tetap pendosa. Makanya masalah urutannya itu ilmu Allah, ilmu gaib. Kita nggak bisa menerka-nerka. Kalau diceritakan dari ceritanya hadis tadi, ketika Nabi Isa membunuh Dajjal, ya, ketika Nabi Isa membunuh Dajjal dan para pengikutnya, Yahudi itu kocar-kacir, Pak. Ada yang masih sembunyi. Nah, Yahudi itu dablek. Sudah tahu kebenaran tetap dablek. Sudah tahu pohon bisa ngomong, batu tetap dablek. Sampai-sampai ada seorang Arab Palestina yang mengancam Yahudi, kelak suatu saat kami akan membantai kalian. Apa jawaban Yahudi? Iya, tapi bukan ente muslimnya. Saya lihat, lah kok bisa tahu? Kata si orang Arab ini, muslim yang akan membantai kami adalah muslim yang sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Artinya ini kiasan mereka kembali lagi ke agama, mereka menghidupkan syariat-syariat yang sekarang ditinggal. Ya, yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat itu yang akan membantai kami. Nah, sekarang kita lihat sholat subuh rata-rata 7:30 mau berangkat ke pasar, ke kantor. Ya, sebagian masjid ada yang merangkap jabatan, Pak. Ya imam, ya muadzin, yang qomat, ya makmum. Tuh lihat, mana kaum muslimin? Nggak ada. Tuh lihat, artinya kita kembali ke pembahasan antum. Artinya Yahudi ini tahu kebenaran, cuma saking hatinya sudah digembok sama Allah, tetap kafir, memilih kafir karena mereka gengsi. Karena mereka menganggap bahwasannya bangsanya mereka bangsa pilihan Allah Azza wa Jalla. Yang lain itu hina. Makanya mereka membunuh orang Palestina enggak dengan perasaan. Memang kenapa? Karena membunuh Palestina adalah ibadah, kata mereka. Membunuh bangsa selain Yahudi, selain Bani Israel, wabil khusus Muslim, itu ibadah.
yataqarrabu bihi ilallah, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu agama Yahudi. Kok kenapa nggak ada yang mengatakan intoleransi, tapi kita terus yang diteror intoleransi. Padahal Yahudi itu lihat nggak ada tuh istilah HAM, nggak ada. PBB diem saja, ya itu Pak. Jadi kalau kita bahas masalah Yahudi itu juga ya kaum dablek, ya temannya bangsa yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi, dan itu benar. Nah, ada lagi? Nah, izin dulu nih Pak, semua udah pada lapar nih kayaknya. Terakhir ya. Ini kan kita disuruh untuk berlindung dari dajjal, seperti doa dan membaca Al-Qur'an. Apakah kita ini ketemu dengan dajjal? Ya itu perkara gaib Pak. Lihat Nabi sudah wanti-wanti sahabat 14 abad yang sampai sahabat-sahabat tuh gemeter. Ya, khawatir yang lagi diomongin oleh Nabi itu tiba-tiba ada di hadapan mereka. Ini perkara gaib. Kapan terjadi? Jangan merasa aman dengan fitnah, apalagi fitnah dajjal. Nabi mewanti-wantinya seakan-akan dajjal keluar besok. Dan para sahabat takut. Ya, oh tenang aja, kita kan di 2025, mungkin 2060, mungkin kita sudah meninggal. Nah, ini orang yang tertipu. Kalaupun fitnah dajjal Anda belum terkena atau belum dapat, banyak fitnah-fitnah lainnya. Ada fitnah dunia, fitnah kehidupan dunia aja sudah banyak yang menipu orang, ya. Orang sampai menipu, sampai berbohong, sampai makan harta haram gara-gara ingin dapatkan secercah dunia. Kalau dunia saja sudah bisa nipu, apalagi yang lebih besar dari dunia itu dajjal. Ya contohnya aja rokok. Rokok ini orang barang nggak hidup, barang mati. Tapi banyak yang ketipu, ya merokok membunuhmu. Sudah ada gambarnya, lehernya bolong. Ya tetap aja nggak dipedulikan. Ya apalagi yang ada tulisannya kafir, sama nggak bakal lebih besar seperti itu. Nah, tayyib khalas. Boleh satu lagi Ustaz? Satu lagi. Ini terkait masalah mengembangkan surat Al-Kahfi yang sudah ya Ustaz. Itu maksudnya tuh dihafal atau bagaimana maksudnya? Yang jelas dibaca, ya dibaca. Itu disebutkan waqra alaihi fawatihal kahfi, dan bacalah 10 awal-awal pembuka surat Al-Kahfi. Dan masa iya antum ketemu dajjal bawa mushaf? Ya biasanya yang hafal akan membacanya dengan mudah, ya. Artinya ini anjuran untuk menghafal surat Al-Kahfi, ya, agar kita tatkala mendengar dajjal kita tidak panik, kita ada tameng diantaranya membaca soal Kahfi, dan syukur-syukur menghafalnya, karena menghafal berarti lebih afdol, lebih baik ketimbang hanya membaca dari mushaf, dan itu bentuk hisn, benteng yang kuat. Itu 10 ayat pertama ya? Apa 10 ayat? Di riwayat disebutkan fawatih, pembuka surah Al-Kahfi. Adapun riwayat-riwayat yang lain wallahu a'lam, tapi sudah masyhur dari kalangan ulama itu 10 ayat. Nanti perlu diperinci, dilihat lagi riwayatnya. Yang jelas Nabi mengatakan di sini fawatih pembuka surat Al-Kahfi. Nah, wallahu a'lam. Taib khalas ya. Taib, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kepanjangan waktu, ya.